kenapa sistem dunia yang sekarang ini selalu menggembar-geborkan istilah New World Order? Kenapa? Kenapa? Karena tentunya kalau dia mengatakan dia tuh New World Order, berarti ada dong yang namanya Old World Order, iya kan? Nah, Old World Order tuh siapa? Itulah sebelum 1342, itulah sebelum 1924. Semua itu kuno, udah tinggalin yang kuno. Yang kuno itu udah harus masuk keranjang sampah sejarah. Don't look at it anymore gitu. Jangan ditengok-tengok lagi. Jadi Yahudi secara nggak langsung mengakui bahwa the old order are Islam order di masa itu kan. Iya, cuma kan mereka bikin framing dengan mengistilahkannya sebagai kuno. Dan di mana-mana orang kalau disuruh milih antara mobil baru, mobil lama, ya pasti milih mobil baru dong. Dan dari uraian Ustadz juga mungkin ya, ini kalau nggak salah ya, ada beberapa sampel sampel buruk dari pemerintahan Islam itu berarti di era Mulkan Adon, bukan khilafah min hajin nubuwah. Tapi dianggap mereka itu khilafah yang karena justru yang jadi kalau mereka belajar Islamic history gitu kan, yang diangkat tuh era-era khalifah-khalifah yang zalim gitu loh. Sehingga terkesan bahwa kekhalifahan itu zalim. Ada modeling itu gitu. Kita harus akui memang ada khalifah yang zalim, tapi kita tidak menerima dong bahwa khalifah yang zalim itu memenuhi seluruh perjalanan sejarah umat Islam. Tidak juga gitu. Ada khalifah-khalifah yang adil sekalipun di era Mulkan Adon. Jadi tapi mereka maksudnya cuma mengambil syarat paling minimnya aja sebagai khalifah sebenarnya. Lebih ke kesultanan Islam sebenarnya saat itu ya. Siapa? Apa tetap dibilang khalifah juga tuh mereka yang zalim-zalim itu? Khalifah gitu, memang pemimpin tertinggi umat Islam. Cuma dia punya personal deviation lah istilahnya gitu ya kan, penyimpangan secara personal yang menyebabkan dia menjadi khalifah yang zalim secara yang dihayati oleh masyarakat. Cuma kan masyarakat paham ini pemimpin nggak boleh dilawan. Jadi gitu. tetap karena pemimpin itu masih memenuhi the minimum standard, yaitu memberlakukan Quran dan Sunnah sebagai the source of norms, ya kan, values and law gitu, dan hukum. Nah, ini menarik juga teman-teman. Jadi sebenarnya sejak Nabi memerintah gitu ya sampai sekarang, ibaratnya dari semenjak beliau memerintah, kemudian diberikan urutan yang seperti Ustadz bilang tadi gitu ya. Sebenarnya rentang waktunya tuh sesuai dengan apa yang beliau katakan, sesuai ini polanya zaman Nabi, zaman sahabat, zaman itu. Dan sekarang pun ciri-cirinya pas seperti ketika dikatakan akan datang eranya Mulkan Jabariyah. Dan berarti kita kalau pada saat ini kita nggak bisa komplain apa-apa karena memang ya Allah yang punya mau kita ada di sini saja. Komplain tidak bisa, ya kan? Tetapi tidak boleh juga karena kita tahu ini kita era kalah, lalu membiarkan memiliki yang namanya defeated mentality, mentalitas kalah. Sepakat, itu yang nggak boleh. Nah, yang jadi problem sebagian kita kena defeated mentality sampai ke tingkat akhirnya apa? If you can't beat them, you join them. Kalau nggak bisa ngalahin mereka, kita pakai alat mereka untuk kita berjuang menegakkan Islam. Oh, come on, are you daydreaming? Iya. Masuk akal. Jadi sebenarnya yang ditugaskan oleh kalau nggak salah, saya bisa salah, maksudnya ibaratnya dari urutan tersebut, tugas kita hanya bersabar berarti ya. Istiqomah, berjuang dan bersabar. Dan terus mengerjakan apa yang jadi kerja pokok Nabi dan para sahabat. Apa itu kerja pokoknya? Dakwah, education gitu kan, atau spreading awareness gitu ya kan, menyebarluaskan kesadaran kepahaman begitu ya kan. Kalau dalam istilah syariatnya katakanlah tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah tuh mensucikan akidah umat ini ya kan, mensucikan cara berpikirnya, mensucikan perilakunya, lalu kemudian tarbiyah, kemudian menggembleng gitu, menggembleng supaya jadi kader-kader yang berkualitas gitu. Jadi barusan Ustadz bilang ada sebuah proses namanya tasfiyah wa tarbiyah, tapi masuk akal sebenarnya. Karena ketika nanti era itu datang lagi, berarti era tersebut harus orang-orang berilmu. Ya, pilihan orang berilmu terbentuk gitu. Berarti mungkin pola ini adalah pola membentuk sampai untuk
memantaskan diri datang ke era itu. Iya. Ya, sebagaimana dulu Nabi di Mekah itu, para sahabat yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dimasukin ke dalam Baitul Arqam bin Abil Arqam untuk ditasfiyah dan ditarbiyah. Sehingga mereka jadi karang-karang yang luar biasa, betapapun kerasnya arus air kemusyrikan ya kan, mereka nggak bergerak gitu. Kokoh mereka gitu. Masya Allah. Ada ini nggak sih menurut ini apa namanya pandangan antum atau juga mungkin dari sumber yang ada bahwa orang-orang yang hidup di zaman Mulkan Jabariyah itu punya apa bonus khusus ya? Kan ada. kita kan nggak bareng Nabi, nggak bareng sahabat. Jadi gini, ada hadis Nabi mengatakan gini, wudidtu an alqi ikhwani. Aku ingin sekali ketemu dengan saudara-saudaraku, ikhwani gitu ya. Sahabat nanya, alasna ikhwanukum, bukankah kami saudara-saudaramu? Kata Nabi, la antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Terus Nabi jelaskan, saudara-saudaraku adalah mereka yang datang di belakang hari nanti, tidak melihat aku, tidak berjumpa dengan aku, tapi mereka mencintai dan mentaati aku sebagaimana kalian mencintai dan mentaati aku. Gitu. Mereka akan hidup di ayyamus sabr, hari-hari yang menuntut kesabaran. Ya. Dan jika di hari-hari itu mereka mengerjakan satu kebaikan menurut arahanku, menurut sunnahku lah istilahnya gitu kan, maka nilai amal mereka seperti nilai amal 50 orang yang mengerjakan hal itu. Terus sahabat nanya lagi, 50 orang di kalangan mereka apa di kalangan kami? Bahkan di kalangan kalian. Gitu. Jadi bayangkan di era Mulkan Jabriyah ini kalau kita tetap istiqomah, berpegang teguh kepada sunnah Nabi, kepada tauhid yang murni gitu kan, maka amal kebaikan yang kita kerjakan yang sesuai dengan ajaran Islam itu nilainya kayak 50 sahabat yang mengerjakan. Gitu. Waduh. Gitu. Tapi prinsip dasarnya apa? Be consistent gitu, ya kan? Istiqomah. Jangan sedikit pun berpikiran untuk ya nggak apa-apa deh kita pakai cara-cara mereka gitu demi Islam. Kan niatnya yang penting gitu kan. Selalu gitu bahasanya. Niatnya yang penting kan untuk negakin Islam gitu. Nggak bisa. Niat harus sejalan dengan amal, harus sejalan dengan contoh yang diperlihatkan Nabi. Berarti untuk sampai pada kualifikasi 50 kali sahabat itu nggak mudah berarti. Pastinya. Nggak mudah. Pastinya nggak mudah. Gitu. Karena di era ini fitnahnya itu hampir sehirupan udara kayaknya fitnah semua zaman sekarang kan gitu. Apa yang kita lihat, apa yang kita baca gitu, apa yang kita pakai untuk sehari-hari bertransaksi segala macam semua isi fitnah semua gitu. Jadi untuk bisa istiqomah ini sebenarnya memang orang-orang pilihan sih benar juga Ustaz bilang ya gitu. Kita sendiri di era sekarang banyak ngerasa harus bisa berkompromi, harus kemudian apa namanya ya. Ada kalimat yang paling sering digunakan. Apa itu? Be realistic. Udah realistis aja lah gitu ya kan? Ya benar. Jadi sepertinya memang ya saya juga baru juga mungkin ya, dengan adanya podcast seperti ini kita merasa sebenarnya manusia kita ini lagi dikungkung ke dalam dimasukin ke dalam satu toples pemikiran kita gitu. Jadi nggak pergi kemana-mana di situ. Padahal Allah nyiptain kita di luar dari box itu, di luar dari toples itu bisa kemana-mana. Soalnya kayaknya kalau begini salah begitu ada. Kita tuh kayak punya barrier gitu, kayak punya mind block. Tapi justru mereka yang hidup dengan apa namanya Quran dan Sunnah seperti merdeka gitu. Oh iya. Pandangan saya gitu. Kita kayak takut begini, takut anggapan begini. Dengan penjelasan Ustaz tadi masa bahwa justru sebenarnya itu kita free mind mestinya. Harusnya. Karena salah satu ciri jundullah, tentara Allah itu dalam surat Al-Maidah 54 itu adalah la yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut terhadap celaan orang yang suka mencela. Gitu. Berat itu. Zaman sekarang nih orang paling takut apa? Dibully di sosmed itu dia. Itu udah makan berarti dalam sistem itu ya. Aduh, dibully di sosmed dan apa-apa harus bisa apa namanya viral. Ini Tuhannya udah viral sekarang nih. Tuhannya viral dan angka. Dan sekarang itu ciri-ciri tersebut adalah ciri-ciri kalau kita tuh ya ikut terbawa dengan permainan yang dimainkan ini gitu. Kena fenomena FOMO. FOMO harus begini. Semua sepertinya zaman sekarang tuh kayak semacam social consent, norm norm sosial sekarang ini gitu kan. Jadi nilai-nilai Islam seperti sesuatu yang dianggap kuno, terbelakang. Nah, bicara kuno. Kenapa sistem dunia yang sekarang ini selalu menggembar-geborkan istilah New World Order? Kenapa? Karena tentunya kalau dia mengatakan dia tuh New World Order, berarti ada dong yang namanya Old World Order. Iya kan?
Nah, Old World Order tuh siapa? Itulah sebelum 1342, itulah sebelum 1924. Semua itu kuno, udah tinggalin yang kuno. Yang kuno itu udah harus masuk keranjang sampah sejarah. Don't look at it anymore gitu. Jangan ditengok-tengok lagi. Jadi Yahudi secara nggak langsung mengakui bahwa the old order are Islam order. Di masa itu kan. Iya, cuma kan mereka bikin framing dengan mengistilahkannya sebagai kuno. Dan di mana-mana orang kalau disuruh milih antara mobil baru, mobil lama, ya pasti milih mobil baru dong. Gitu. Karena logikanya materialistik kan. Memang begitu. Dan mereka ya karena sedang menguasai, mereka merubah-rubah narasi gitu. Jadi seolah-olah kayak semua teknologi yang dirasain sekarang ini adalah kontribusi dari mereka gitu saja gitu. Tapi kalau teman-teman sekarang lihat YouTube ini tanpa ada wasilahnya Ibnu Haytham nggak bisa kita lihat, nggak ada nih lensa, nggak ada nih algoritma internet, nggak ada Facebook, Instagram, segala macam, robot nggak ada kalau nggak ada Al Jazari, terbang nggak ada Ibnu Firnas, obat-obatan nggak ada Ibnu Sina. Itu di Golden Age yang jelaskan Ustadz tadi semuanya. Nah sekarang anak-anak sekarang nggak ada yang tahu itu saat narasinya memang udah namanya itu mau dikubur ya kan. The right history, the correct history itu mau dikubur gitu. Makanya ada tulisannya Karen Armstrong ya kan. Dia tuh sampai menyebutkan kenapa sih angka 13 tuh dianggap unlucky number. Kenapa? Karena kejayaan itu berlangsung 13 abad. Men, saya baru tahu. Jadi karena 1.300 tahun menguasai dan mereka nggak mau kembali di masa itu. Wah, malah justru tambah yakin saat dengan penjelasan ini, tambah yakin bahwa kondisi sekarang ini cuma sementara. It's temporary. Berarti kan gini, kalau sejak Nabi lahir, nggak ada satu ideologi pun yang bisa bertahan lebih dari 100 tahun, benar nggak, Sat? Benar. Karena selama 1.300 tahun dari zaman kenabian, sahabat, kemudian Bani Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah itu baru berakhir 1924, 100 tahun yang lalu persis gitu. Betul. Kalau sampai 19 tahun depan berjaya, baru ini rekornya nih 101, baru rekor secara hijriah ya. Baru rekornya bisa tembus lebih dari 100 tahun gitu. Jadi memang seperti orang Islam itu dikerdilkan dengan informasi saja. Seolah-olah kita terbelakang apa segala macam. Kalau ditarik mundur sebenarnya kita kejayaan itu coba dikaburkan untuk orang-orang yang baru lahir sekarang gitu. Iya. Ini menarik. Cuma memang kita nggak boleh berhenti pada proud of our history, nggak boleh berhenti sekedar bangga dengan masa lalu sejarah kita. Tapi bagaimana nilai-nilai yang dulu menyebabkan kita mulia itu yang kita kembali pegang lagi, itulah yang kita ini gitu. Jadi jelas ya guys, kita sekarang ini berada pada fase keempat alias Mulkan Jabariyah. Nah, memang tadi juga Ustadz sudah menjelaskan bahwa di kondisi fase sekarang bukan fase yang menguntungkan untuk umat muslimin tentunya juga. Dan ternyata disediakan juga hadiah dan bonusnya untuk mereka yang hidup di zaman itu gitu ya. Kalau menurut penggambaran Ustadz kira-kira berapa lama sih kalau pernah dijabarin nggak Ustadz? Apa kita coba cukup sabar aja nih? Berapa lama sih kita sampai begini gitu? Ya kalau bicara berapa lama, wallahu a'lam bishawab, kita nggak temukan hadis yang secara spesifik menyebutkan, ya kan. Kalaupun ada yang sekarang ini agak diangkat hadisnya, itu ada yang mengangkat hadis tentang masalah kemunculan mujaddid, pembaharu. Ya, jadi memang ada hadis Nabi yang maknanya adalah di setiap awal 100 tahun Allah akan utus seorang mujaddid, ya, seorang pembaharu, man yujaddidu dinah, ya, seseorang yang akan memperbaharui agama ini. Agama Allah al-Islam ini. Tentu pengertian memperbaharui di sini bukan bikin hal-hal yang inovatif yang sifatnya bid'ah gitu ya, bukan, tetapi dia memperbaharui maknawi umat ini untuk menerapkan Islam begitu. Nah, kalau kita buka kitabnya Ensiklopedia Akhir Zaman Syekh Mubayyad ya, beliau sangat kuat dugaannya bahwa mujaddid berikutnya yang dinantikan umat ini haruslah selevel kemampuannya mengatasi problem-problema umat yang sekarang juga levelnya sudah level global. Problem kita kan sudah global sekarang. Bahkan kita punya istilah elit global. Mereka biang-biang kerok masalah kan gitu. Nah, sehingga Syekh Mubayyad itu menduga kuat mujaddid berikutnya yang kita nantikan kehadirannya adalah Al-Mahdi. Karena Al-Mahdi itu diisyaratkan oleh Nabi,
Kukabarkan berita gembira diutusnya Al-Mahdi ke tengah umat ini saat perselisihan menjadi-jadi, gempa banyak berlangsung, dan Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan setelah bumi sebelumnya dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Berarti kehadiran dia itu akan menjadi satu kepemimpinan yang punya kemampuan bahkan melakukan perubahan yang skalanya juga merubah kezaliman yang sudah skala global menjadi keadilan yang skalanya global, begitu. Nah, cuma masalahnya kalau kita bicara hadis ini, terus apa benar istilah 100 tahunnya itu sama persis dengan 100 tahun sudah runtuhnya kejayaan kita? Itu yang big questionnya, gitu. Karena kalau kita bicara keruntuhan fase Mulkan Adon, ya kan, yang itu merupakan era di mana umat Islam terakhir berjaya, Kesultanan Utsmani Turki, itu kan secara hijriyahnya 27 Rajab 1342 Hijriah. Dan 27 Rajab itu sudah kita lewati berapa hari yang lalu. Gitu. Tapi itu bukan 100 tahun, itu 103 tahun pakai kalender hijriyah. Berarti 3 tahun yang lalu maksudnya. Kalau pakai hijrah mestinya 3 tahun yang lalu, 100. Nah, kalau pakai Masehi ini yang menarik memang. Masehi itu kejadiannya 3 Maret 1924. Nah, 3 Maret kan sebentar lagi. Nah, itu persis 100 tahun 2024. Gitu. Tapi apa benar kemudian automatically sehitam putih itu bahwa benar-benar 100 tahun sejak runtuhnya Utsmani terus muncul menjadi itu? Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak punya kepastian. Begitu. Tapi yang unik ya kalau kita hari ini di episode ini membicarakan mengenai sistem pemerintahan Islam, Ustaz ya. Berarti 100 tahun belakangan sistem pemerintahannya bukan berdasarkan Quran dan hadis. Jelas gitu. Jadi dan mohon maaf ya, kita harus garis bawahi. Itu bukan saja dalam konteks di negara-negara kafir barat. Bahkan di negeri kaum muslimin pun seolah-olah semuanya makanya itu juga dasarnya. Ya serba ya sadar tidak sadar ngikut ke sana gitu loh. Ya kan, dengan kemudian diberlakukanlah hukum positif yang notabene man-made gitu, ya kan, bukan hukum Allah, bukan hukum Al-Qur'an dan Sunnah kan gitu. Ya, terus juga kemudian diterimanya faham nasionalisme begitu ya. Sebuah faham yang sadar tidak sadar telah mencabik-cabik tubuh umat yang begini besar yang menjadi potongan kecil gitu, ya kan. Nah, dan itu juga yang menjadi penghalang kenapa para pemimpin-pemimpin negeri-negeri Muslim dan negeri-negeri Arab gitu, seperti sekarang nggak berdaya untuk membantu saudara-saudaranya di Palestina. Karena apa? Karena terbelenggu oleh so-called national interest. Gitu. National interest is above the Islamic interest gitu. Ya kan? Nah, ini kan masalah gitu. Ya kan, dan memang bukan rahasia. Kita sekarang mendengar secara sosial media gitu viral sekali kalimat yang berbunyi most people of the world stand with Palestine. But most governments of the world stand with Israel. Itu kan bukan rahasia gitu. Di dunia ekonomi, most of the produce gitu, yang produser yang memproduce barang jualan dalam bisnis stand for Israel. Most of the consumer stand with Palestine. Kayak gitu sekarang. Jadi pilihannya sekarang para yang memiliki dunia industri ini lagi malu gitu kalau stand with Israel gitu kan. Mau secara nggak langsung begitu. Nah, ini menarik ya. Jadi ibaratnya gini, kalau misalnya selama 100 tahun umat muslimin secara sistem itu telah diambil alih atau disihir untuk menggunakan satu sistem yang di-create oleh Yahudi gitu kan. Dan bukan hanya sistem pemerintahan, tapi juga sistem perbankan, sistem perpolitikan, juga sistem segala hal sistemnya seolah-olah udah buat seperti semacam satu frame yang semua ikut bermain di situ. Begitu bisa saya. Betul, dan karenanya saya sering mengutip kata-katanya Ahmad Thompson. Beliau penulis Muslim berkebangsaan Inggris yang menulis buku dengan judul Dajjal the Antichrist, ya kan, yang terjemahkan dengan judul Sistem Dajjal. Jadi dia cenderung menggunakan istilah untuk tatanan dunia sekarang ini, ini sistem Dajjal. Sebuah sistem yang seolah-olah menggelar karpet merah penyambutan the Messiah, Dajjal, begitu. Yang berarti apa? Sistemnya sudah dipersiapkan, sementara sosok pemimpinnya belum muncul, tapi sudah disiapkan nih. Tinggal dinobatkan aja begitu dia muncul. Gitu. Nah, jadi sistem sistem tatanan dunia baru ini adalah sebuah sistem yang representasinya tuh terwakili oleh uang $1 Amerika Serikat. Itu kan ada gambarnya di situ tuh. Gambar piramida terpotong, di atasnya ada mata tunggal, segitiga, terus kayak bercahaya gitu. Seolah-olah mata tunggal itu merupakan the source of light, the source of guidance, ya kan, sumber. Ya kan. Nah,
Terus di bawahnya ditulis Novus Ordo Seclorum. Yang artinya Novus New Ordo Order ya kan, Seclorum Secular World, dunia. Jadi tatanan dunia baru. Gitu ya kan. Nah, di atasnya Annuit Quiptes. Apa artinya Annuit Quiptes? He has favored our undertakings. Dia si mata sebelah ini ya kan telah merestui berbagai pengambil alihan kami, efforts pengambil alihan kami. Pengambil alihan apa? Pengambil alihan sistem yang tadinya sistem iman dan tauhid selama ribuan tahun, belasan abad ya kan, menjadi sebuah sistem yang sesuai dengan nilai-nilai kekufuran Dajjal.